Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya akan membahas mengenai sejarah asal-usul kota Pariaman. Kota Pariaman yang ada di Sumatera Barat, dan juga terkait dengan asal-usul kenapa diberi nama Pariaman. Bagaimana sejarahnya? Silakan disimak kisahnya berikut ini. Kota Pariaman, kota yang khas yang terletak di Provinsi Sumatera Barat. Kota Pariaman berjarak sekitar 56 km dari Kota Padang atau 25 km dari Bandara Internasional Minangkabau, dan Kota Pariaman juga terbilang kota tua yang ada di Sumatera. Dulunya, Kota Pariaman adalah bekas jajahan Portugis dan Belanda. Adapun cikal bakal Kota Pariaman sudah muncul pada abad ke-15. Adalah Tome Pires, seorang pelaut Portugis, dalam tulisannya di Suma Oriental antara tahun 1513 dan 1515 menyebutkan bahwa Kota Pariaman merupakan bagian dari kawasan Rantau Minangkabau. Kawasan ini telah menjadi salah satu kota pelabuhan penting di pantai barat Sumatera. Pedagang-pedagang India dan Eropa datang dan berdagang emas, lada, dan berbagai hasil perkebunan dari pedalaman Minangkabau lainnya. Namun, pada awal abad ke-17, kawasan ini telah berada dalam kedaulatan Kesultanan Aceh. Tome Pires mencatat telah ada lalu lintas perdagangan antara India dengan Pariaman, Tiku, dan Barus. 2-3 kapal Gujarat mengunjungi Pariaman setiap tahunnya, membawa kain untuk penduduk asli dibarter dengan emas, gaharu, kapur barus, lilin, dan madu. Pires juga menyebutkan bahwa Pariaman telah mengadakan perdagangan kuda yang dibawa dari tanah Batak ke tanah Sunda. Lalu pada 1527 datang bangsa Prancis di bawah komando seorang politikus dan pengusaha, yakni Jean Ango. Dia mengirim 2 buah kapal dagang yang dipimpin oleh 2 bersaudara, yakni Jean dan Raoul Parmentier. Kedua kapal ini sempat memasuki lepas pantai Pariaman dan singgah di Tiku dan Indrapura. Tapi anak buahnya merana terserang penyakit, sehingga catatan 2 bersaudara ini tidak banyak ditemukan. Lantas, pada 21 November 1600 Masehi, untuk pertama kalinya bangsa Belanda singgah di Tiku dan Pariaman dengan 2 buah kapal di bawah pimpinan Paulus van Carden yang berlayar dari utara, yaitu Aceh dan Pasaman, dan menyusul setelahnya kapal-kapal Belanda yang lain. Cornelis de Houtman yang sampai di Sunda Kelapa tahun 1596. Dalam perjalanannya juga sempat melewati perairan Pariaman. Kemudian pada tahun 1686 orang Pariaman mulai berhubungan dengan Inggris. Sebagai daerah yang terletak di pinggir pantai, Pariaman sudah menjadi tujuan perdagangan dan rebutan bangsa asing yang melakukan pelayaran kapal laut beberapa abad silam. Pelabuhan Pariaman saat itu sangatlah maju. Namun, seiring dengan perjalanan waktu, pelabuhan itu semakin sepi karena salah satu penyebabnya adalah dengan dimulainya pembangunan jalan kereta api dari Padang ke Pariaman, yakni pada tahun 1908 Masehi.
Faktor lain juga karena kedatangan kolonial Belanda dengan VOC-nya pada 1663 yang kemudian mendirikan kantor dagang di Kota Padang. Mereka berhasil mengusir pengaruh Kesultanan Aceh pada 1668 di sepanjang pesisir pantai barat Sumatera, mulai dari Barus sampai ke Kotawan. Kemudian pemerintah Hindia Belanda memusatkan aktivitasnya di Kota Padang dan membangun jalur rel kereta api antara Kota Padang dengan Kota Pariaman. Sehingga lambat laun pelabuhan Pariaman pun mulai kehilangan pamornya. Dalam sejarahnya, Kota Pariaman merupakan pusat pengembangan ajaran Islam yang tertua di pantai barat Sumatera. Masyarakat Pariaman sangat agamis, yang tercermin dalam sikap dan perilaku yang memegang teguh ajaran Islam dan rasa tanggung jawab untuk mensiarkan agama Islam. Pariaman memiliki ulama terkenal seperti Syekh Burhanuddin, yang salah seorang gurunya bernama Hatib Sangko bermakam di Pulau Ansoduo, yang saat ini dikenal dengan Kuburan Panjang. Beliau adalah pendiri perguruan tinggi Islam pertama di kawasan pantai barat Sumatera. Dari pengikut-pengikutnya, ajaran Islam berkembang pesat ke seluruh wilayah Minangkabau dan daerah tetangga. Bahkan, jauh sebelum kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, pelaksanaan pendidikan bernuansa agama Islam telah berkembang sehingga menjadikan kota ini sebagai kota tempat memperdalam ilmu agama bagi kebanyakan pemuda yang ada di wilayah Sumatera. Dengan lika-liku perjuangan yang amat panjang menuju kota yang definitif, Kota Pariaman, seiring waktu, terutama setelah pasca kemerdekaan, akhirnya resmi terbentuk sebagai kota otonom pada 2 Juli 2002 berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang pembentukan Kota Pariaman di Sumatera Barat. Sebelumnya, Kota Pariaman berstatus kota administratif atau Kotib berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1986 dan menjadi bagian dari Kabupaten Padang Pariaman sekaligus ibu kota kabupaten. Kota administratif atau Kotib Pariaman kala itu diresmikan pada 29 Oktober 1987 oleh Menteri Dalam Negeri, dengan wali kota administratif pertamanya yaitu Adlis Legan. Perjuangan menuju kota administratif ini cukuplah berat, namun berkat kegigihan dan upaya Bupati Padang Pariaman saat itu, yaitu Anas Malik, kota administratif Pariaman pun dapat diwujudkan. Dari dulu hingga kini, masyarakat Kota Pariaman memiliki keunikan tersendiri dibandingkan etnis Minangkabau umumnya. Sebagai kawasan yang berada dalam struktur rantau, beberapa pengaruh terutama dari Aceh masih dapat ditelusuri sampai sekarang. Di antaranya, penamaan atau panggilan untuk seseorang di kawasan ini. Misalnya, Ajo untuk lelaki dewasa dengan maksud sama dengan kakak, atau Cik Uniang untuk perempuan dewasa dengan maksud sama dengan kakak. Sedangkan panggilan yang biasa digunakan di kawasan Darek adalah Uda untuk lelaki dan Uni untuk perempuan. Selain itu, masih terdapat lagi beberapa panggilan yang hanya dikenal di Kota Pariaman ini, seperti Bagindo, Sultan, atau Sidi, sebuah panggilan kehormatan buat orang tertentu. Kemudian, dalam tradisi perkawinan, masyarakat Kota Pariaman masih mengenal apa yang dinamakan Bajapuik atau Babali, yaitu semacam tradisi
di mana pihak mempelai wanita mesti menyediakan uang dengan jumlah tertentu yang digunakan untuk meminang mempelai prianya. Ini sangat khas dalam budaya mereka. Seiring berjalannya waktu, kota Pariaman kini sudah berkembang pesat dan menjadi salah satu kota wisata di Sumatera Barat. Kalau suatu waktu Anda mengunjungi kota Pariaman, maka sempatkanlah menikmati objek wisatanya, yang diantaranya wisata di Pantai Tiram. Pengunjung yang datang ke Pantai Tiram ini biasanya untuk menikmati keindahan pantai sambil duduk-duduk santai. Udaranya yang sangat asri dan sejuk membuat pengunjung betah untuk berlama-lama di Pantai Tiram ini. Sembari menikmati pemandangan alam yang sangat memanjakan mata, pengunjung juga bisa menikmati kuliner yang ada di tempat ini. Di sekitar pantai ini banyak warung-warung yang menjual aneka jenis makanan khas Sumatera Barat. Pantai ini memang menjadi salah satu pusat perhatian pemerintah dan sekarang terus diadakan pembangunan. Dulunya pantai ini sangat sepi dan hanya dikunjungi oleh warga setempat saja. Penjual makanan pun juga masih sangat sedikit. Namun, ketika pemerintah Kota Pariaman terus melakukan pengembangan, maka pantai ini pun semakin ramai oleh pengunjung, tidak hanya dari dalam negeri tetapi juga dari mancanegara. Kemudian ada juga wisata budaya, yaitu upacara Tabuik Pariaman. Digelar setiap tanggal 10 Muharram dalam kaitan menyambut Tahun Baru Islam. Puncak acaranya diadakan di Pantai Gondariah Pariaman. Acara ini sangat meriah sekali hingga menghabiskan dana ratusan juta rupiah dan banyak disaksikan oleh wisatawan asing. Tabuik merupakan sebuah bangunan yang bertingkat 3 dan dibuat dengan menggunakan kayu, bambu, dan juga rotan, serta dihiasi dengan aneka kain. Dalam pembuatannya, ada 2 kelompok yang bertugas untuk membuat tabuik, yaitu kelompok pasar dan kelompok subarang. Tabuik ini dibuat selama 10 hari, yaitu pada tanggal 1 hingga 10 Muharram. Pada 10 Muharram, inilah puncak acara dilakukan, yaitu pada saat matahari terbenam, maka tabuik tadi dibuang di Pantai Gondariah. Kemudian ada juga wisata religi di Pulau Angso Duo. Di Kota Pariaman terdapat sebuah pulau kecil yang dikenal dengan nama Pulau Angso. Pulau ini berada sangat dekat dengan Pantai Gondariah. Jadi, sebelum menuju pulau tersebut, pengunjung harus menuju Pantai Gondariah terlebih dahulu. Selain menikmati keindahan pulau kecil ini, pengunjung juga bisa berwisata religi di tempat ini. Di pulau ini, pengunjung selain dapat menikmati keindahan alam, juga bisa mampir dan berziarah di makam kerabat ulama-ulama Minangkabau. Di sini tersedia sarana ibadah seperti musola, tempat sholat, dan berdoa. Nah, seperti itu sejarah dan juga asal-usul Kota Pariaman yang ada di Sumatera Barat. Terima kasih sudah menyimak paparan sejarah Pariaman ini di channel YouTube Borin Vlog. Di channel ini Anda juga bisa menyimak sejarah dan juga asal-usul berbagai kota lainnya di Indonesia, serta Anda juga bisa menyimak kisah, legenda, dongeng, ataupun cerita rakyat Nusantara lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.